di Station Hub. Bentar, gue share screen dulu. Woi, Napis mandi dulu lu. Kalau nggak belajar lu. Emang ada Nafis ya? Tuh Nafis, ya Allah. Mandi dulu deh, itu, aduh, Alul. Alul, mandi dulu atuh. Nanti ya nanggung. Tuh, nggak enak tuh dilihat wanita tuh, belum mandi. Juara satu siapa Nafis kira-kira Premier League? Yang juara? City. City ya kayaknya. Bukan Arsenal emang? Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, masih tetap semangat. Masih ada 221 orang yang masih semangat pagi nih. Walaupun UTBK bentar lagi. Ya, hari ini dan besok mungkin kita belajar 10 soal kayak gini aja. Nggak usah sampai 20 apalagi 50 ya yang kita bahas. Karena ya lebih ke belajar santai aja menjelang UTBK, menjelang SNBT gitu. Ya, jadi ini requestan soal dari salah satu teman kalian. Ini file aslinya sih tulisannya soal asli UTBK 2022 gitu. Walaupun gue belum yakin kebenarannya ini 100% benar soal apa namanya asli UTBK atau enggak. Enggak semuanya, ada cuma sekitar 5 atau 6 soal yang dari file tersebut gitu. Dimana minggu lalu udah kita bahas juga beberapa soal yang tipenya sama gitu. Kalau kalian perhatiin tipenya mirip. Coba gue lihat. Yang permen itu soal asli bang, masih inget tahun lalu ngerjain. Mana permen nih? Permen itu nomor berapa sih permen? Nomor 4 ya. Komposisi gula ya. Ini soal perbandingan ya, nomor 4 itu permen perbandingan apa namanya? Senilai. Ya. Jadi bener real nih berarti soal nih. Ya, nih kira-kira kalian mau ngebahasnya dari atas pada dari bawah nih. Nafis, enaknya dari atas dari bawah nih. Dari atas aja. Tadi gue belum ngerjain yang bawah. Tinggal. Emang abis ngapain pagi-pagi? Ini cok bising tadi ada depan rumah gue lagi potong kusen anjir. Potong kusen. Emang itu ya apa namanya realitas tinggal di Jakarta dan di lingkungan warga Betawi. Pagi-pagi ada aja. Kadang di rumah Faisal juga kalau gue lagi ngajar atau lagi rekaman suka ada suara lagi malu gitu. Takut. Pas ditengok sama Faisal siapa? Bapaknya sendiri. Langsung diomelin sama Faisal. Ya, hari ini kita bahas 10 soal, kita bahas dari atas. Ya, tadi ada sedikit, apa namanya, sedikit revisi nomor 5. Jawabannya bukan yang E ya, harusnya. Tapi yang D. Iya, mungkin tangan gue kepleset gitu pas mau ngeklik KJ-nya gitu di quizzes. Nah, ini soal baris deret ya, tapi dalam aplikasi yang berbeda gitu, dalam soal cerita. Masih bingung di pecahan, ya ntar gue ajarin. Emang apa namanya kendala dari SD ya, mungkin guru SD Anda sangat galak gitu, jadi soal pas belajar pecahan nggak ngerti gitu. Soal guru SD, guru SMP, MTK-nya galak. Kalau gue sih dulu guru SD matematika saudara gue sendiri. Jadi masuklah gitu ke dalam hati pembelajarannya. Guru SD saya bapak saya sendiri. Ya Will, dan sama kayak gue ya bapak gue guru SD gue juga. Ya kita bahas dari nomor 1.
Andi akan melakukan persiapan ujian. Nggak pernah disuruh belajar ya. Nggak pernah dipaksa belajar maksudnya gitu ya Wildan sama bokap. Iya gue juga dari kecil nggak pernah dipaksa belajar sama bokap. Cuma emang kalau sama ibu biasanya habis maghrib itu disuruh ngerjain tugas gitu. Jadi nggak ada jadwal nonton TV sebelum tugas sekolah besoknya kelar. Biasanya kayak gitu sama mama gue. Ya, lanjut nomor 1. Andi akan melakukan persiapan ujian untuk masuk SMAN 1 Sukamiksu. Ini bukan soal aslinya ya, ini soal yang udah gue revisi angka-angkanya sama orang-orang dan juga angkanya gitu. Andi akan melakukan persiapan ujian untuk masuk SMAN 1 Sukamiksu dengan pertimbangan beberapa kondisi. Jika materinya telah selesai dipahami, kemungkinan diterima lebih besar 45%. Itu yang pertama. Yang kedua, jika semua tipe soal telah dipahami, kemungkinan diterima lebih besar adalah 2/5 kali. Ini gue agak highlight deh, agak highlight merah. Terus, jika bisa menenangkan psikologis diri, kemungkinan diterima lebih besar 15%. Dan terakhir, jika bisa menjaga kesehatan tubuh, kemungkinan diterima lebih besar 0,3 kali. Ini soal nomor 1 itu sebenarnya ngitungnya cuma dikit. Mungkin cuma 4 hitungan gitu. Nggak nyampe 1 baris gitu ngitungnya. Tapi soalnya lumayan nalar. Manakah kondisi yang perlu dipertimbangkan agar dapat kemungkinan diterima semakin tinggi? Jadi kita cari yang persentase kemungkinan atau kemungkinan dia keterima itu tinggi. Caranya gimana? Nah, angka-angka yang ada di ketentuan 1 sampai nomor 4 itu kita rubah ke bentuk desimal atau ke bentuk apa gitu yang sama gitu dari 1 sampai 4. Kira-kira yang enak bentuk persen atau bentuk pecahan atau bentuk desimal nih menurut teman-teman? Apa kira-kira? Ular loncat, persen. Selain persen ada gak bentuk pecahan? Konita bentuk desimal. Ya, coba Konita, kalau desimal ketentuan 1 berapa? Coba boleh on mic. Kalau desimal. Yang pertama 0,45. Ya, berarti ini 0,45. Yang kedua 0,40. Yang kedua 0,40 kali. Itu. Yang ketiga, ketentuan 3. 0,15. 0,15 kali. Yang keempat Tetap 0,3. tetap 0,3. Ya di belakangnya tambahin 0 jadi 30. 0,30 ya, biar Iya, sama ya 0,30. antara Iya. semuanya gitu. Jadi jawaban yang paling tinggi ya berarti kita cari mana yang nilainya paling besar karena kan kita mau nyari kemungkinan diterima makin tinggi kan. Ya udah kalian cari angka yang paling besar. Ada di mana? Ada di yang pertama ketentuan 1 sama ketentuan 2 gitu. Karena kan kita mau nyari nilai yang paling tinggi kan gitu. Itu kalau misalkan kita ubah ke bentuk desimal. Karena kan tiap orang punya punya kecenderungan cara jawab atau cara menghitung yang berbeda kan. Ada yang gampang ngitung persen. Berarti kalau ngitung persentase itu enaknya itu semuanya kita jadiin per 100. Misalkan nomor 1 kan udah 45% tuh. Misalkan nomor 2 gimana cara ngerubah bilangan pecahan yaitu 2,5 menjadi bentuk persentase. Nah, ya kita tahu ya bahwa bilangan persentase itu kan bilangan yang per 100 kan. Jadi persentase itu per 100. Makanya gimana caranya biar ini itu jadi penyebutnya itu per 100. Ya, berarti kita apa ini? Kita kalikan dengan berapa nih? 5 kali berapa biar jadi 100? 5 kali 4 ya. 5 kali 20 benar. Jadi penyebut sama pembilangnya kita kali 20 gitu.
20. Ini juga kita kali 20. Gitu ya teman-teman ya. Dapatlah berapa nih? 2 kali 20 itu 40. Ya, berarti 40/100 atau nilai itu sama dengan 40%. Gitu ya. Cara ngerubah ke bentuk persentase. Gitu. Berarti 40%. Berarti ini kalau dikonversi lagi jadi 40%. Ingat ya, kalau persentase itu per 100, per 100, per 100. Jadi bohong tuh kalau misalkan nih, Sidik bilang ke Risma gitu, aku suka sama kamu 1000%. Itu kan berarti udah melebihi 100% kan? Karena kan maksimal itu 100% gitu. Kecuali kalau ngomongin keuntungan, laba, ataupun peningkatan pendapatan perusahaan itu bisa 1000% segala macam. Tapi kalau udah di atas 100% itu berarti rasa sukanya mungkin udah meluap-luap. Karena kan kapasitasnya 100% kan. Sama kayak gelas gitu. Kalau udah penuh ya luber berarti. Ya, jadi ya maksimal 100% ya. Gitu. Berarti kalau kemungkinan diterimanya 100% ya berarti udah pasti keterima banget gitulah. Ya lanjut ke ketentuan 3. Kalau kita jadi persen dia tetap ya, dia sudah 15%. Nah, terus ketentuan yang terakhir 0,3. Ini gimana caranya biar jadi persentase. Nah, 0,3 kalau kita mau enak buat jadi bilangan persentase itu kalian bisa jadiin pecahan dulu gitu. Misalkan gimana? Nah, ini kan kalau kita lihat angka 3 itu di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Dia merupakan satu angka di belakang koma. Maka 0,3 itu sama dengan 3/10. Nah, gitu. Akan berbeda kalau misalkan 0,03. Dia kan dua angka di belakang 0, di belakang koma. Maka nanti jadinya 3/100 gitu, teman-teman. Ya ini simpel banget ya. Aritmatika SD gitu. 3/10. Nah, ini sama juga kita jadiin 100%. Ini berarti kali berapa? Ini kali 10, maka pembilangnya juga dikali 10. Maka jadi berapa nih? 30/100. Berarti ya 30%. Itu kalau misalkan kalian mau konversi semua ketentuan ini itu jadi bilangan persentase. Gitu. Jadi kalau bilangan persentase, maka nanti ini 40%, yang 4 juga, yang 4 30%. Gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, ada yang mau nanya Kak? Berarti ketahuan ya, yang mana yang paling tinggi. Yaitu pemahaman materi dan pemahaman soal. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Karena itu yang nilainya paling tinggi. Gitu. Ya, gue baca komentarnya dulu. Ya, kali 20 benar. Rata-rata biasanya pada dijadiin persen ya. Desimal. Atau kalau mau dijadiin pecahan juga bisa gitu. Jadiin pecahan berarti persennya dijadiin dijadiin pecahan. Misalkan yang ini 45/100. Atau kalau disederhanain itu jadi berapa nih? Dibagi 5. Jadi 9/20 ya. 9/20 gitu. Ini agak susah dijadiin bilangan pecahan. Kenapa? Karena mau nggak mau harus nyamain semua penyebutnya. Dan itu satu persatu. Gitu teman-teman. Ya, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ini banyak wajah baru yang baru saya lihat nih. Baru memunculkan wajah. Aman ya? Ketik 1 coba kalau aman. Ketik 1. Ya, aman ya. Yang bingung ketik 2. Mungkin malu ngomong atau gimana gitu. Umay 5 berarti paham banget. Umay guru MTK-nya galak gak pas SD? Galak ya? Aduh, pantas agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Kalau PU tuh ngitungnya dikit. Coba kita lihat di atas tuh ngitungnya dikit kan sebenarnya. Nah, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini bisa kita hitung
kebentuk apa gitu. Nah, karena yang ini itu desimal, jadi kita disuruh cari nilai yang lebih besar gitu. Karena ini desimal, jadi mau nggak mau 3/4 ini itu kita jadiin desimal aja. Gitu. Jadi 3,15 ditambah 3/4. Aduh. 3/4. Nah, buat kalian yang bingung, 3/4 itu nilainya berapa sih, Kak? Nilainya berapa? Nah, sebenarnya banyak cara sih. Bisa pakai persentase atau bisa kita yang paling enak ya, kalau menurut gua yang paling enak itu penyebutnya kita jadiin 100. Iya nggak? Penyebutnya kita jadiin 100 biar nanti langsung kita tentuin letak komanya tuh ada di mana gitu teman-teman. Misalkan 3/4 nih kita jadiin per 100 ya. 3/4 kita jadiin per 100. Ini penyebutnya kita kali 2 berapa nih? Kali 25 ya. Berarti pembilangnya juga kita kali 25. Berarti jadi berapa nih? 4-nya itu kali 25 100. 3 kali 25 itu 75. Gitu ya. Berarti nanti 75 per 100. Ya berarti karena 75 per 100. Ya, maka nilai desimalnya itu nanti adalah 0,75 gitu teman-teman. Ya, maka tinggal kita jumlahin ya. Ini 3/4 tadi. Berarti 3,15 ditambah 0, hilang satunya. 3,15 ditambah 0,75. Maka berapa nih? 3,90 atau 9. Ya terserah kalian mau nyebutnya gimana. Karena pada dasarnya angka 0 di belakang di belakang koma itu nggak berlaku. Maksudnya yang paling kanan ya, bukan berarti nanti misalkan kalian ketemu 0,001 karena kalian ingat perkataan gue, angka 0 di belakang koma nggak berlaku. Nah, ini tetap berlaku. Yang nggak berlaku itu yang letaknya paling belakang, teman-teman. Jadi mau kalian tulis 3,90, 3,9000, 3,900, 3,90.000, ini nilainya sama. Atau kalian tulis 3,9, itu nilainya sama semua. Gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kayaknya gue harus jadi guru SD nih karena gue baik hati gitu dan cukup sabar orangnya. Ya, jadi nilainya 3,9. Nah, setelah ini kita cari opsi A sampai E yang nilainya lebih besar dari 3,9. Gitu ya teman-teman ya. 3,9. 3,9. Kita bisa lihat kalau kayak gini, sebenarnya kan kita mau nggak mau ya kita harus nyoba opsi dari A sampai E, iya nggak teman-teman? Karena kita mau nyari dapat yang paling besar yang mana gitu. Nah, kalian bisa ngerjain dari paling bawah atau dari paling atas. Opsi E atau opsi A dulu gitu. Itu lebih ke kebiasaan kalian atau insting kalian. Enaknya yang dari E apa A? Atau kalian lihat pecahan yang gampang dihitung dulu, gitu kan? Karena kan ada pecahan yang susah, kayak misalkan pecahan yang susah dihitung tuh 1/3. Kenapa? Karena 1/3 itu atau 2/3. Kenapa susah? Karena itu relatif koma, teman-teman. Komanya agak jauh. Komanya agak ribet. Kalau per 3 dibagi 3, misalkan ya, lu punya duit 100.000. Misalkan Hafiz, Sidik, sama Jody, adik kakak gitu, bertiga. Pas Lebaran, kembar 3 ibarat gitu. Pas Lebaran, Idul Fitri, dipersen sama Pak D gitu, sama pamannya. 100.000. Dibagi 3, itu kan pusing ya pasti. Biasanya kalau gue waktu kecil dikasih 100.000 dibagi buat bertiga tuh bingung gitu dibaginya. Ya. Kalau misalkan mau sama rata. Itu kan kalau dibagi sama rata berarti
setiap orang dapat 33,33 ribu, 33,33, 33,33 gitu. Kalau mau dibagi sama rata. Karena kalau pembagian 3, itu biasanya hasilnya banyak yang pecahan, teman-teman. Kecuali kelipatan 3. Gitu. Jadi makanya kalau kayak gitu, kalian coba hitung yang pecahannya itu lumayan gampang. Kayak misalkan opsi E, 4/5. Opsi E 4/5. Ini kita hitung dari bawah ya, karena dia 5. 5 itu gampang kalau misalkan mau diarahin ke 100. Sama kayak yang ini tadi. Misalkan 4/5. Ini kan kalau misalkan kalau kita mau jadiin per 100, itu kan 5-nya kita kali 20. Aduh, sorry. 5-nya kita kali 20 ya. 4-nya kita kali 20 juga gitu. Karena mau dijadiin per 100. Maka nanti jadi berapa nih? 4 kali 20 berarti 80. 5 kali 20 berarti 100. Ditambah 3,15. Gitu. Berarti nanti berapa? Ya, 80/100. Itu kalau disederhanain jadi 8/10. Maka nilainya itu sama dengan 0,8 ditambah 3,15. Nah, dapatlah ternyata berapa nih? 3, berapa nih? 3,95. Atau kalau misalkan nolnya itu enggak lu apa namanya? Enggak lu hilangin juga nggak apa-apa. Misalkan 80 tetap per 100. Jadinya nanti 0,80, iya nggak? Karena kan yang gue bilang tadi, angka paling ujung setelah koma, yaitu nilainya 0, itu nggak berlaku. Mau 80, mau 8.000, mau apa namanya, mau berapa kek, itu tetap 0,8. Maka jawabannya, karena kita hoki, langsung ketemu jawabannya adalah E, karena dia 3,95. Kebetulan. Coba ada yang nanya nih di kolom komentar. Kak Iben, maaf, mau tanya. Kalau langsung bagi aja bisa gak ya? Tanpa harus dikali dulu jadi per 100. Bisa. Kalau lu udah terbiasa ngitung bilangan pecahan jadi bilangan desimal. Gitu ya teman-teman ya. Kayak misalkan nih, kalau misalkan gue kayak dikasih misalkan soal ini. Misalkan, aduh, ini agak bingung nih. Gue singkirin dikit ya. Ini gue hitung ulang di sini. 3,15 ditambah 3/4. Gue singkirin ya. Jadi 3,15 tambah 0,75 berarti 3,9. 3,9. Nah, kayak misalkan gini, tanpa harus gue jadiin per 100 ya. Misalkan 1/3, itu kan karena gue tahu nilainya, 1/3 itu 0,66, 0,33, sorry. 0,33, terus tinggal gue tambahin aja 3,25. Itu karena gue tahu bahwa nilai 1/3 itu adalah 0,333. Itu seperti yang gue kasih gambaran di awal, lu dikasih duit 100.000, terus lu dibagi 3 orang, maka 33.000 gitu. Iya gak? 33. Ini kenapa cuma 2? Karena ya itu gue buletin. Karena kalau ditulis panjang itu nggak ada habisnya teman-teman. 0,333 gitu dan seterusnya. Makanya gue pakainya 2 angka di awal aja. Jadi berapa nih? Opsi A 0,33 tambah 325 berarti 3,58. Gitu ya. Opsi B. Nah, ini 2/3. Berarti kalau 2/3 berapa? Tinggal 0,33 ditambah 0,33. Berarti 0,66. Berarti 0,66. Tambah 3,20. Jadi berapa nih? 3,86. Jadi opsi A sama B salah. Kita lihat opsi C. 3/5. 3/5 itu berarti berapa?
60% ya, berarti 0,6. 60 dikali 3,20. Berarti opsi C itu 3,80 ya. Ya, 80. Gitu teman-teman. Terus opsi E 4/5. Nah, 4/5 itu sama kayak opsi E. Berarti 0,8. Ini salah itu ya, salah lambang. Tambah 3,05. Berarti berapa nih? 3,85. Berarti jawabannya tetap E. Gitu teman-teman ya. Gitu. Ya balik lagi, karena kan setiap orang punya pemahaman matematika, basic matematika atau dasar matematika yang beda-beda gitu. Ada yang belum bisa ngekonversi 0,8 apa 0,80 sama aja ya teman-teman. Ya ini gue tambahin deh biar nggak pangling. 0,8 0,80 sama aja. Ya, itu ya teman-teman ya. Bocor Dinda. Sorry gue matiin ya Dinda. Gitu ya. Iya, tiap orang punya pemahaman matematika dasar yang beda-beda. Gitu. Makanya kalau kalian bingung ngekonversinya itu gimana, coba penyebutnya dikaliin ke 100 atau ke 10. Biar bisa gampang merubahnya. Misalkan 3/10 itu kan sama aja kayak 0,3 gitu. Atau misalkan 75/10 berarti berapa? 7,5 gitu. Coba dikonversi ke nilai 10 atau 100. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang bingung nggak sampai sini? Habiskan waktu. Aman ya? Ya. Ketik 1 kalau aman. Mana. Nomor 3 kayaknya gampang banget ya teman-teman ya. Kalau nomor 3 ini soal ada yang ngerasa tahun lalu ngerjain soal ini gak? Coba, gue mau nanya. Kalau yang permen kan tadi ada yang ngerasa tuh. Tuh si R, aku bang. Nggak tahu, lupa. Ya, berarti udah move on tuh. Si Ina, nggak inget Shinchan. Lupa. Ya, ini soal tahun lalu aku lihat di YouTube. Ya, mungkin. Tapi kata si R tadi dia bener ngerjain soal ini. Sama ini ngitungnya dikit ya. 3 orang sopir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Sopir A mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang. Sopir B menerima gaji harian 120.000 dan sopir C mendapatkan gaji sebesar 785.000 per minggu. Manakah pernyataan yang tepat jika mereka bekerja selama seminggu? Nah, di sini kan kata kuncinya atau keyword pertanyaannya itu di akhir. Intinya dia nanya pendapatan selama seminggu gitu. Pendapatan seminggu. Itu berapa? Antara sopir A, sopir B, sopir C. Maka tinggal kita kalkulasi aja. Tinggal kita hitung dari A, B ke C. Kita hitung dari A dulu. Sopir A. Sopir A itu dia 11, rata-rata dia ngangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000. Berarti berapa? Seharinya dia itu berarti 11 dikali 10.000. Berarti dia sehari itu rata-rata 110.000. Gitu ya teman-teman ya. Nah, karena dia nanyanya seminggu, maka kita kali 7. Karena kan seminggu itu ada 7 hari. Berarti berapa? 11 kali 7, yaitu sekitar 770.000. Gitu ya. Terus kita lihat sopir B. Sopir B itu gaji harian ya ingat nih, di sini harian.
sebesar 120.000. Berarti kalau seminggu tinggal kita kali 7. Ini gue merahin yang kali 7 nih, biar kalian ingat. 120 kali 7 berarti 120 kali 7. Ini 7 kali 0. 2 kali 7, 4. 1. Berarti 840.000. Sorry. Ini gue highlight merah deh. Gue highlight hijau. Gitu. Maka sopir C berapa? Sopir C itu tadi ada keterangannya di atas. Sopir C itu 785. Berarti sopir C itu seminggu dia dapat 785.000. Ya, langsung ketahuan sopir C. Gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Yang paling tinggi B, berarti B itu lebih besar dari C. C itu lebih besar dari A. Gitu. Maka kita lihat di opsi. Gaji sopir A yang paling tinggi, salah. Gaji sopir A setara gaji sopir B, salah juga. Gitu ya teman-teman ya. Gaji sopir A lebih tinggi dari sopir B, salah juga. Gaji sopir A lebih tinggi dari sopir C, ini salah. Yang benar adalah yang E. Napis benar gak? Nomor 4. Benar. Apa belum sampai situ? Udah anjir. Coba nih soal permen. Soal permen, ada yang mau jawab gak? Gua. Ya udah Napis. Oke. Supreme Leader. Gimana? Oh ya, bentar. Baca dulu soalnya, boleh. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah yang E, 180. Ya, gimana ngitungnya? Oh, gua pertama itu kan dicari buat perbungkusnya dulu. Kan udah diketahui bahwa untuk membuat 10 bungkus 10 bungkus permen dibutuhkan 240. Berarti 240 dibagi 10. Nah, terus habis itu kita mencari si soda kuenya. Tadi gue caranya 2/8 dikali 24. 2/8. Ini pakai perbandingan berarti ya. Dikali 24. Berarti 6. Berarti 2 kali 3 nanti sama dengan 6 ya. Gitu. Nah, 6 kan, ini buat berapa? apa? Ini bukan Mai? Bukannya? Kenapa bang? Siapa sih itu yang ngomong? Kenapa bang? Ya lanjut. Dapat nih 6. 6 itu apa berarti? 6 itu soda kue Soda kue terbungkus. berarti soda kue per bungkus. Ya udah tinggal dikali 30 aja buat dapat 30 bungkus. Misalnya 180. Nah, ya berarti 180. Berarti kalau misalkan 30 bungkus 6 kali 30. 180 gram. Gitu ya. Bisa gitu. Iya. Tapi masih agak panjang, walaupun benar tapi caranya masih agak panjang. Ya, cara gue rumit emang. Nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngitungnya cepet misalkan 2/8 kali 24, oh 6. Itu sama cepet juga. Tapi ada yang bisa lebih cepet. Ada nggak? Ada yang bisa lebih cepet nggak? Ayo. 24 dari mana? 24
24 itu tadi Nafis gini, teman-teman. Ini kan si gula. Si gula itu buat 10 bungkus dia pakai 240 gula. 400 gram, sorry. 240 gram. Maka kalau satu bungkus itu tinggal dibagi kan, 240 gram dibagi 10 bungkus, dapatlah 24 gram per, sorry kegedean ya tulisannya, 24 gram per bungkus gitu. Gitu tadi kenapa bisa dapat 24. Ya, ada yang bisa lebih cepat ya? Tapi caranya udah lumayan sih. Cara true-nya. Tapi kita sebenarnya bisa sedikit melihat celah dari angka-angkanya, di mana angka-angkanya misalkan ya 2/8, 8/2. Itu kan berarti sama aja kalau kita sederhanain itu 4/1, iya enggak? 4/1. Berarti perbandingan antara gula dan soda kue ketika bikin permen, itu gula itu 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan soda kuenya. Simpelnya gitu. Kalau kita ngelihat perbandingan 8/2, berarti gula 4 kali lebih banyak dari, ini gue bikin ininya aja deh. Berarti gula itu yang dipakai 4 kali lipatnya dari soda kue. 4 kali soda kue gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat yang ditanya itu 10 bungkus, 30 bungkus, sorry. Yang ditanya 30 bungkus, di mana yang ketahuan itu 10 bungkus. Ini kan berarti apa? 30 bungkus itu berarti 3 kali lipatnya dari 10 bungkus ya, kan? 3 kalinya yang ada di soal, yaitu 10 bungkus gitu, teman-teman. Ya berarti tinggal kita, ini ada dari Mada nih. Coba Mada on mic Mada. Kalau aku kan itu 240 kan gulanya. Ya. Terus di perbandingannya kan gulanya 8. Ya. Berarti 240 dibagi 8. Itu kan 30. 30 dikali keduanya biar dapat si soda kue. Betul. Berarti kalau si Mada, ya sama kayak yang gue pikirin. 240 gram dibagi 8 dikali 2. Maka dapatlah 60 gram. Nah, maka nanti tinggal dikali 3. Itu yang gue maksud tadi. Iya gak? Berarti ini kan masih 10 bungkus kan? 10 bungkus. Maka karena 30 bungkus, itu berarti 3 kali lipatnya dari 10 bungkus. Berarti 60 kali 3. Berarti dapatlah 180. Itu teman-teman. 180 gram maksudnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terserah. Itu sebiasanya kalian ngerjainnya kayak gimana. Bisa disederhanain jadi 4/1 atau tetap 8/2, itu sama aja. Intinya mesti tahu konsep perbandingan yang setara. Itu ya. Ada yang masih bingung nggak? Gue yakin masih ada yang bingung nih kalau yang ini. Bang, maaf, ulang caranya yang tadi. Ya, ini gue hapus lagi deh. Nah, siapa tadi? Si Mada, itu kan tadi 240 dibagi 8, terus kali 2. Itu kan karena 8/2 itu belum disederhanain. Tapi sebenarnya bisa langsung kita bagi 4. Karena kan tadi ini yang gue bilang, perbandingannya 4/1. Berarti berapa? 240 dibagi 4. Gitu. Maka dapatlah 60 gram untuk per
10 bungkus gitu. Iya gak? Jadi 10 bungkus itu yang dibutuhkan adalah 60 gram soda kue. Gitu. Nah, maka 60 ini tinggal kita kali 3. Karena kan 30 bungkus itu 3 kali lipatnya kan dari 10. Berarti 180 bungkus. Gitu. Oke, paham. Kalau aku langsung hitung ke 30 permen, jadi butuh 720 gula. Boleh. Jadi 720 gula, nah nyari berapa gram? Tinggal dibagi 2/8, kan 720. Boleh. Jadi kalau Revelina tuh gini. Berarti kan kalau tadi 10 bungkus itu 240 gram, itu tinggal dikali 3. Iya gak? Kenapa dikali 3? Karena 30 bungkus 3 kali lipatnya. Berarti dapatlah 720 gram gula. Ini gula ya. Gula. Maka kalau untuk 30 bungkus itu 720 gram gula, maka tinggal 720 dikali 2 dibagi 8. Maka dapatlah 180. Bisa juga kayak gini. Sabi. Ingat ya, apa namanya? Ada pepatah gitu, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Bekasi. Bener gak, Napis? Betul. Mau lewat Kalimalang bisa, mau lewat Kalender bisa, mau lewat Cibubur biasanya bisa, mau lewat Pondok Gede, ujung aspal Pondok Gede bisa. Mau kalau dari Bogor mau lewat apa namanya tuh daerah, lupa gue. Kalau dari Bogor bukan Cisarua, bukan. Kalau dari Bogor itu Gunung Putri, benar, Gunung Putri. Nama wilayahnya lupa gue, yang banyak pabrik semen loh. Lupa. Kalau dari Bogor jauh mau lewat Jonggol bisa, mau lewat Karawang bisa. Cibinong bisa. Bukan Cibinong loh, atas sedikit. Bentar. Alhamdulillah. Oh, astaga, baru ingat gue. Cilengsi, mau lewat Cilengsi bisa gitu. Pokoknya banyak jalan menuju Bekasi. Banyak jalan menuju Roma. Nih, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 nih gue jelasin aja ya. Karena ini kesalahan gue tadi. Jumlah produksi Gucci sebuah pabrik gerab selama 5 hari berturut-turut. 24, 27, 25, 22, 20. Sementara itu produksi pot pada hari yang sama adalah 13, 9, 11, 7, dan 9. Jika tren kedua produksi bersifat konstan, maka berapa banyak produksi Gucci dan pot pada hari ke-6? Maka kita lihat nih, yang pertama adalah bentar nih. Gucci dulu berarti ya. Pertama Gucci. Gucci itu produksinya itu 24, 27, 22, 25, dan 20. Aduh, sorry. Terlalu pojok. Berarti Gucci itu 24, 27, 22, 25, sama 20. Terus ada lagi pot. Pot itu 13, 9, 11, 7, 9. Nah, produksinya, trennya, atau polanya itu sama kan? Dijelasin di soal. Dimana ini nambah 3 Gucci, terus ini berkurang 5 Gucci produksinya. Ini nambah 3 Gucci lagi, ini berkurang 5 Gucci lagi. Berarti selanjutnya nambahnya 3 Gucci. Berarti selanjutnya adalah 23. Nah, yang kedua, itu berarti ini, mau gimana nih yang kedua? Ini apa, selisih 1 aja ya. Ini -2, ini -2. Berarti
9 ke 7 min 2, maka selanjutnya adalah min 2. Berarti 7 dikurang 2 adalah 5. Berarti produksinya adalah 23 dan 5. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Itu produksi Gucci dan Pot. Siapa yang orang Cilengsi di sini ya. Enak kalau ke puncak dari situ tuh Cilengsi, enak lewat perkampungan di Sentul, baru nyampe tiba-tiba tembus di depan Cimory. Gue pernah lewat situ, jalanannya masih banyak yang pakai batu ya. Sempat kena pungli di situ sama warga sekitar. Katanya di celenya gini. Ini mah kalau mau lewat sini, kalau bukan orang sini mesti dituntun Mas, karena bercabang jalannya. Ntar nyasar ke pegunungan bisa masuk jurang katanya gitu. Terus gue, oh ya udahlah, dia lebih tahu. Emang berapa Mas kalau dituntun sama Masnya naik motor? Ngikut dari belakang. Ya nggak usah mahal-mahal Mas, 100.000 aja ya kan. Ya udah kan. Gue tawar aja 50.000, akhirnya maulah 75. Akhirnya dituntun. Dalam hati, ya Allah, ini bercabangnya cuma 2 jalan doang. Pas gue liat di Maps, sama diarahin di Maps itu sama. Aduh, tapi benar, tembus-tembus depan Cimory. Pemandangannya enak, cukup mencekam jalannya. Tapi penting juga sih biar nggak jatuh jurang, karena jalannya agak licin emang. Nambah rezeki orang, bener. Berarti ya jadi pelajaran kalau lewat situ lain kali siapin duit cepet atau enggak siap masuk jurang. Ya gue kan orangnya nggak enakan ya kalau ada orang kayak gitu, ya udahlah gitu, nggak bisa nolak gitu kita sama orangnya. Kok nolak takutnya diisengin kan gitu, apa namanya, ditakut-takutin. Lanjut nomor 6 nih. Nomor 6 ngitungnya dikit. Tapi cara jawabnya yang agak repot. Kita baca dulu. Harga 4 bola dan 4 peluit adalah 400.000. Sementara itu harga sebuah peluit dan 1 botol. Ini clue pentingnya ada di sini nih. Coba dengerin baik-baik. Harga sebuah peluit dan 1 botol air minum adalah 20.000. Ingat ya, sebuah sama 1 botol itu berarti 1 peluit sama 1 botol. Peluit ditambah air minum itu sama dengan 20.000. Gitu ya. Jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga peluit. Ingat ya. Air minum, jangan 1 botol deh. Air minum lebih mahal daripada harga peluit. Artinya apa? Artinya, karena dia lebih mahal, maka kemungkinannya, bukan kemungkinan sih, ini udah pasti, harga peluit itu kurang dari 10.000. Karena kan kita lihat nilai tengahnya kan. Berarti kemungkinan harga air minum itu pasti lebih dari 10.000. Gitu. Karena kan ini 20.000. 20.000 dibagi 2 barang. Dibagi 2 barang. Maka rata-ratanya itu kan berarti sekitar 10.000 kan. Ya berarti kalau air minum lebih mahal dari peluit, kemungkinan air minum itu lebih dari 10.000. Nah, si peluit karena lebih murah itu kemungkinannya lebih dari kurang dari 10.000. Itu apa namanya? Simple banget ya. Dan penerapan simbolnya juga penting, kurang dari lebih dari. Tapi terserah kalau mau pakai simbol atau apa namanya, nggak pakai simbol. Intinya apa? Intinya kita bikin gambaran di sini bahwa peluit, jangan peluit deh, yang di sebelah kanan itu air minum. Air minum itu lebih mahal atau lebih besar dari peluit. Nah, tapi ingat ya, si air minum ini harganya nggak mungkin lebih dari 10.000.
Artinya dia kalau kita ngomongin harga, dia ada di antara berapa berarti? X ini berarti lebih dari 10, tapi kurang dari 20.000 gitu teman-teman. Jadi masih di bawah 20.000. Nah, tinggal kita cari apa nih? Harga bola. Kira-kira harga bola di mana? Itu teman-teman ya. Nih mesti pelan-pelan nih kayak gini. Ini step 1 deh, gua tandain nih. Ini step 1. Step 2-nya di atas nih teman-teman. Kalau mau nyatet jangan sampai terbalik. Pakai insting, boleh kalau pakai insting. Cuma kalau gue ngajarin cara pakai insting, pemahaman tiap orang beda-beda. Makanya gue pakai cara yang ada hitungannya. Nah, ini kan 400.000 ya. Jadi 4 bola plus 4 peluit. Ini PLU aja ya gue tandain. Itu sama dengan 400.000. Berarti nanti, ini gue simbolin aja teman-teman ya. Sorry ya. Sorry. 4B ditambah 4P itu sama dengan 400.000. Nah, maka di sini nanti 4 bola ditambah 4P, di mana P-nya ini kurang dari 10.000, maka nanti 400.000. Nih, sorry agak aduh, gue bingung nih, agak sempit ya. Intinya gini deh. Intinya gini dulu deh. Ini gue dari sini aja deh. Di bawah aja ya. Ternyata repot di atas. Ruangnya sempit. 10.000 satu peluit. Berarti kalau 4 peluit itu harganya kurang dari 40.000. Gitu teman-teman. Dikali 4 ya. Tuh. Kalau harga harga satu peluitnya itu kurang dari 10.000, berarti harga 4 peluit itu kurang dari 40.000 itu teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya nanti harga berarti kan 4 bola itu berapa? 4 bola itu 400.000 dikurang 40.000 gitu. Berarti harga 4 bola itu sekitar 360.000. 4 bola nih. 4B deh gue singkat ya. Nah, maka nanti harga satu bolanya itu tinggal 3.600, 360 itu dibagi 4, teman-teman. Maka harganya itu sekitar pasti lebih dari 90.000. Gitu ya. Karena kan 360 dibagi 4. Nah, maka kalau dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Harga bola itu lebih mahal daripada air. Karena kan dia lebih dari 90.000 kan. Lebih mahal dari air minum dan lebih mahal dari peluit. Gitu teman-teman. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ya ambil sembarangan angka boleh. Kalau kalian mau ambil sembarangan angka. 5.000, 2.000 gitu. Terserah. Tapi ini kurang lebih gambarannya. Bahwa harga satu bola itu lebih dari 90.000. Gini deh kalau bingung gini. Kalau bingung kan kalian yang harus jadi patokan gini. Air minum itu kan berarti harganya lebih dari 10.000 gitu. Berarti air minum lebih mahal dari peluit. Berarti A lebih mahal dari P. Nah, ini kan sisanya banyak nih, 400.000. Sedangkan harga peluit itu murah banget, 10.000. Berarti kemungkinannya harga bola itu pasti jauh lebih mahal dari harga air minum. Karena kan masih ada 300.000-an kan. 300.000-an dibagi 4 bola, itu masih sisa banyak. Dan pasti lebih dari 20.000. Karena 20.000 kalau kita kali 4 aja kan, 20.000 harga bola misalnya. Kalau kali 4 itu kan masih 80.000. Itu masih jauh banget. Ya, asumsinya berarti harga bola pasti lebih besar dari air, dan air itu lebih besar dari peluit. Maka kita cari mana yang ngegambarin bola paling mahal. Kita lihat opsi A, peluit sama dengan harga bola. Salah. Karena peluit harganya kurang dari 10.000. Bisa 8.000, bisa
bisa 9.000, bisa 7.000, atau bisa 9.550 rupiah. Pokoknya kurang dari 10.000 lah gitu, nggak harus bulat. Nggak harus bulat gitu, nggak harus 8.000, nggak harus 7.000. Bisa juga 9.975 rupiah, ribu rupiah. Gitu. Intinya lebih kecil dari peluit, teman-teman. Lebih kecil dari minum. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah ini, opsi C. Kenapa? Karena harga bola lebih mahal dari harga air minum. Itu ya teman-teman. Itu ya gue jadi pakai logika kan tadi. Gitu teman-teman. Ya, itu udah dijawab ya, Carisa sama Risma sama Konita. Gitu ya. Intinya gini tadi, ini gua kasih summary dikit. Summary. Ini ada mana nih? Ini ada botol air minum sama peluit misalkan. Nih, ini air minum, ini sponsor jangan ya Mixu. Ini botol Mixu misalkan air minum. Ini kalau dibeli bareng-bareng sama peluit itu 20.000 gitu. Nah, berarti kemungkinan ini harganya bisa 12.000, bisa 11.000, bisa 10.555 rupiah. Pokoknya lebih mahal dari si peluit. Berarti kan harga peluit itu kurang dari 10.000. Simpelnya gitu. Nah, harga 4 bola sama 4 peluit itu 400.000. Nah, di mana 4 peluit itu kalau dikaliin 10.000 berarti 40.000. Itu kan berarti harga 4 peluit kurang dari berapa tadi? 40.000. Berarti sisanya masih banyak dong, 300 ribuan buat 4 bola. Nah, itu pasti satu bolanya itu lebih dari lebih dari 90.000, lebih dari 80.000. Maka dapat dipastikan tanpa ngitung panjang kayak gua tadi atau secara logika itu bisa bisa didapetin bahwa bola lebih mahal dari dari 6. Atau kalau kalian mikir peluit kan kecil, ini pemikiran liar. Peluit kan kecil pasti paling murah, sedangkan bola pasti paling mahal gitu kan. Karena penggunaannya gitu. Ya kalau mikir gitu terserah kalian, bisa juga. Plot twist-nya ternyata peluit lebih mahal. Peluitnya habis ditiup Ronaldo. Jadi barang lelang. Gitu. Soalnya kan bekas permen karetnya Alex Ferguson aja kan mahal banget kan, dilelang gitu. Di pertandingan terakhirnya. Peluitnya branded. Buset. Brand Adidas ya. Lanjut. Nah ini Pak D-nya udah datang nih. Buat tadi yang benar 9, silakan ambil voucher. Coba Mang, tunjukin muka lu Mang. Bisa dapat voucher study date di Abnormal Kebon Jeruk. Di deket Universitas Bina Nusantara di Jalan Budi Raya. Ntar bisa chat Pak D aja minta kupon ya. Terserah mau bebas mau makan Indomie internet ke Indomie pakai kornet sama telur. Pak D tambah ganteng, buset. Ngomongnya nggak mikir. Nggak pakai kacamata orang. long time no see katanya. Pakai C-nya itu si laut kan. Saya mau dibuang lagi. Long time no see, bukan si saya. Tom nangis ngeliat gue nih ngomong bahasa Inggrisnya belecetan. Lanjut. Terdapat 3 calon yang akan mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Sukamiksu. Berikut adalah hasil pemilihannya. Andi dapat suara 2 kali lebih banyak dari Ari. Berarti si Andi itu dapat suara 2 kalinya si Ari, 2 Ari gitu lah.
Si Ari dapat suara 1/4 dari total. Si Anji dapat suara yang sama dengan Ari. Nah, ketentuan 4 terdapat 320 suara yang memilih. Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui perolehan suara Ari. Ini soal gampang ya. Kebetulan dapat soal gampang. Nah, informasi yang mana aja nih berarti? Yang pertama kita cari yang ada Arinya. Antara 1, 2, dan 3. Ini sama-sama ada Ari. Cuma yang kira-kira enak dipakai yang mana nih? Ari yang 1, Ari yang 2, apa Ari yang 3? Ya Ari yang 2 ya. Kenapa? Karena Ari yang 2 itu dia berhubungan dengan ketentuan yang ada di nomor 4. Di mana si Ari itu 1/4 dari total. Berarti suaranya si Ari itu 1/4 dari total suara. Berapa nih? 320. Ya, ini ada di ketentuan 4. Berarti berapa si Ari dapat? 32 bagi 4, 8. Berarti si Ari itu dapat 80 suara. Gitu ya teman-teman. Maka di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa yang dibutuhkan itu adalah yang ini. Udah sama yang ini aja. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang apa tuh? 2 dan 4 ya, C. Gitu ya teman-teman. Gampang ya. Kalau misalkan dia nanyanya Andi, berarti buat dapat Andi, misalkan Andi. Kita butuh mana aja? Yang pertama kita butuh nomor 4. Ketentuan yang keempat. Nah, si Andi ini kan berhubungan dengan Ari. Maka kita butuh ketentuan nomor 2. Maka satu lagi kita butuh ketentuan 1. Ini kalau buat dapat Andi. Kalau dapat buat Anji, kita hanya butuh 4, 3, dan 2. Gitu teman-teman. Ya gitu. Jadi, ya misalkan Hafiz baca. Oh Kak, di clue nomor 1 kan ada Ari juga Kak, misalkan. Pokoknya yang semua ada Arinya itu pasti ya jawabannya lah gitu kan. Kan pernah kan lo jawab soal kayak gitu kan? Yang ada nama seingat kita kan. Itu kan ada Arinya Kak, 1, 2, 3, 4. Biar kita nggak bingung gimana gitu. Anjing. Si Nafis ngikutin Silalahi. Coba dong, Nafis suaranya kayak sastra Silalahi gimana? Coba. Enggak kayak gitu, bro. Sastra Silalahi. Gak kayak gitu, bro. Gak gitu, bro. Ya. Sedangkan Kaiben badannya mirip Oza Rangkuti sekarang. Ya. Belum mirip sih kalau dari kamera. Enggak mirip Oza. Oza mah kan pipinya tembem. Baru ngeh. Coba ya Han. Coba tirin suaranya. Coba ya Han. Gimana? Agak lupa. Nggak mirip sih. Ya coba aja. Baru ngeh. Baru ngeh. Siapa ini? Ari Lohan. Aduh. Itu suara siapa? Sastra Silalahi juga. Suruh itu apa? Lah jadi itu mah siapa? Bocah Jaktim itu mah. Nggak suruh yang itu yang cuak. Coba Nafis yang cuak situ dong. Yang apa? Yang cuaksnya Oza. Lu mah nggak tahu ya? Nggak bisa dia, Cok. Yang itu loh, pagi-pagi makan boba. Aku cinta narkoba. Itu mah Coki maksudnya. Jangan ini ada anak, siapa tahu ada anaknya BNN di sini, ntar gue digerbek. Ingin melamar pujang hati, ingat aku Betawi. Tuh anak Betawi. 90% dijauhi mertua. Ditolak sejak pertemuan pertama. Ditolak sejak diketahui asal daerahnya.
Nomor 8 nih. Gue butuh bantuan nih. Ada yang mau bantu gak? Nomor 8. Coba gue mau minta satu orang yang pakai formula atau ada penghitungannya. Ada satu lagi yang pakai nalar, yang pakai nalar aja. Ngitungnya nalar. Aku nyoba Kak, mau nyoba. Ya udah, Aul. Itu kan harga Udah. jualnya 150 udah termasuk laba. Mm-mm. Berarti buat nyari harga belinya itu harga asli ditambah laba, bentar. Harga jual dikurangi laba gitu kan. Bentar. Harga jual, Harga beli harga beli sama dengan harga harga jual jual dikurangi laba. sama laba. Jadi dong. Ya. Terus Terus kan harga jualnya 150 benar aku jadi bingung. 150 dikurangi labanya 25% dari harga beli kan. mm, Berarti buat nyari per HB-nya tinggal HB terus masing-masing ruas ditambah 25% laba. ya, Di belakang 25% itu ditambah huruf HB, Kak. oh iya bentar. Oh ditambah HB berarti. Ya. Bukan maksudnya enggak pakai tanda plus, langsung HB aja. Oh iya iya. Mantap bener. Ya, Ya. Terus masing-masing ya. jadinya Berarti HB plus itu 25%-nya juga ada HB-nya. Berarti ya HB tambah 25% HB sama dengan 150.000 gitu kan. HB tambah 25% HB sama dengan 150 gitu. Terus satu kan bisa diubah jadi 100% kan? 100%. Ya. Berarti 100% HB ditambah 25% HB jadi 125% HB sama dengan 150.000. 150.000 berarti nanti 125%. Ya, berarti HB sama dengan 150.000 dikali 100 dibagi 125. Berarti HB-nya itu nanti HB-nya itu berapa tadi? 120. Oh ya, 150.000 dikali 100 dibagi 125. Dikali 100 dibagi 125. Gitu ya? Ya. Jadi dapatlah HB-nya 120.000. Itu 120K. Itu ya. Ini gua sedikit summary nih. Gue sedikit summary. Di mana harga beli itu kan sama dengan harga jual, lu ngejualnya berapa dikurangin lu ngambil untungnya berapa atau laba. Tuh. Maka nanti didapatlah 150 dikurang 25% HB. Kenapa 25% HB? Karena kan di sini ada keterangan kan, ngambil keuntungannya atau labanya itu 25% dari harga beli. Makanya ini jadinya 25% HB gitu. Nah, terus buat ya buat karena kita nggak diganti ruas, maka kanan kirinya kita kita tambah 25% HB. Kemudian ya udah. Ini harusnya ada tambahan HB ya? Bentar. Iya kan sih? 125% HB. Iya. Maka nanti dapatlah HB-nya itu sama dengan 150 dikali 100 per 125. Maka dapat 120.000 gitu. Ya. Si Nafis bingung nih. Ngebaginya gimana ini? Ya, emang itu konsep dasarnya gitu, tapi kalau
eh, apa namanya, cara penalarannya bisa juga kayak gini. Apa atau ada yang 150-nya jadi persen juga gak, Kak? Mana nih 150? Oh, ini enggak, sorry. Ini kelebihan. Ya, ini 150K ya tadi. Gitu. Sorry. Atau nggak bisa juga kayak gini. Ada. Bentar. Ini kan dia apa namanya, dia jual dengan harga 150.000, di mana dia ngambil keuntungannya itu 25%, di mana kita tahu kan 25% itu sama dengan 25/100, atau dia berarti ngambil keuntungannya itu seperempat dari harga belinya dia. Dia ngambil keuntungannya segini. Iya gak sih? Seperempat dari harga beli. Dia ngambil keuntungannya sekitar segitu. Nah, berarti 150.000. Duh, salah warna. Berarti 150.000. Ya, itu kan dia sama aja kayak harga beli atau satu HB deh, atau HB ditambah seperempat HB kan. Gitu, seperempat HB. Simpelnya gitu. Berarti nanti ya 150. Berarti nanti 5/4 HB, 5/4 harga beli itu sama dengan 150.000. Berarti nanti HB-nya itu sama kayak 150 dikali 4 dibagi 5. Sama aja 120.000. Itu juga bisa. Ya. Cuma emang si Aul tadi dia pakainya persentase. Tapi kalau gue pakainya bentuk pecahan. Gue udah mengkonversinya jadi pecahan. Gitu. Sama aja tetap caranya. Ya, atau ada cara lagi yang lebih simple, lebih mudah. Risma ada cara yang lebih enak gak? 54, maaf, dari mana nge-lag? Gini, 54 dari mana? 5/4. 5/4. Ini gue jabarin lagi di sebelah kanan. Kan tadi kita tahu bahwa nilai 25% itu sama dengan 1/4, di mana berarti harga jualnya itu kan didapat dari HB plus laba kan. Gitu. Sorry. Iya, HB plus laba. Harga jual. Berarti ini 150.000. Ini agak kebalikannya awal, tapi nggak apa-apa ya. HB-nya ini kan berarti sebenarnya dia ada angka 1 kan di depannya. Iya nggak? 1 HB. Gitu. Nah, berarti HB ditambah 1/4 HB. Karena kan tadi kita udah hitung nih, dari sini nih, yang di sisi kiri. 25% itu nilainya sama dengan 1/4, teman-teman. Ingat tuh. Jadi misalkan lu apa namanya, ujian dari 100 soal, lu bener 25%. Itu berarti lu bener cuma 1/4 dari soal. Gitu. Berarti berapa nih? 150 nanti. Itu kan berarti apa? 1 HB ditambah 1/4 HB. Ini kalau gue panjanginnya kayak gini ya, 150. Nah, nilai 1 ini, itu gue jadiin 4/4 gitu. Kenapa 4/4? Karena kan nilainya sama kan. 1 sama 4/4 itu sama dengan 1 gitu. Nggak rumit ya. Gue malah bikin rumit ini caranya. 1/4 HB. Berarti 150 itu sama dengan 5/4 HB. Kalau dipanjangin emang kayak gini ya, teman-teman ya. Berarti sama dengan, berarti harga beli itu sama dengan nanti 150 dikali 4 dibagi 5 gitu. Berarti dapat 120K. Gitu. Ngitung satu-satu lebih cepat ya, bisa gitu. Coba Nafis ngitung satu-satu maksudnya gimana? Ngitung satu-satu.
dicari tiap opsi. Ya bisa juga ya, ngitung satu-satu tiap opsi. Opsi A, berarti kalau opsi A dia ngambil untung 50.000. Misalkan opsi A. Opsi A dia ngambil untung 50.000. Apakah 50.000 per 150 itu kalau dikali 100% akan 25%? Salah. Ternyata opsi A itu, nih, sorry. Gua hapus dulu deh. Berarti 50.000 kalau dia ngambil untung 150, itu sekitar 30%. 33 gitu. Nah, ini nggak sesuai. Karena 25. Opsi B, berarti dia ngambil 40. Oh, sorry. Salah ya. Ini bukan 150 bawahnya. Harusnya berapa? Setelah dikurangin, yaitu 100.000. Berarti dia ngambil untung 50% atau setengahnya dari harga beli. Opsi B, berarti dia ngambil untung sekitar 30.000 per 120. Itu kalau dijadiin persen berarti 25%. Gitu. Jadi ketemulah jawabannya B. Gitu ya. Ada yang bingung nggak nih gue jelasin panjang lebar nih. Kalau misalkan kita nyoba opsi B. Kita kan misalkan kalau dia asumsinya harga barangnya 120.000, berarti dia untung 30.000, iya gak? Dia untung 30.000, dapat 30. Nah, dibagi berapa? Dibagi 120. Jadi dibagi 120 ini. Ini kan dibagi 100 tadi nih, sama. Kenapa dibagi 120? Karena kita mau tahu harga barangnya. Terus kita kali 100% buat dapat persentase. Oh, ternyata benar. 30 per 120 itu 1/4 kali 100%. Oh, ternyata benar labanya 25%. Oh, jadi jawabannya B gitu. Itu boleh kayak gitu. Jadi nyoba opsi A salah, pas nyoba opsi B benar. Jadi jawabannya langsung B gitu. Iya benar, boleh napis cara kayak gitu. Itu namanya life hack ya. Ya. Kak Iben. Ya. Lela. Saya ada cara, Kak. Boleh kasih tahu. Gimana, Neng? Gimana, Dek Lela? Kan HB sama dengan 100% 100% per 125%. 125%. Nah, 125-nya itu didapat dari 100% ditambah 25%. Jadi dapatnya 125%. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi 125 itu 100 itu harga aslinya, harga barangnya, 25% itu untungnya, gitu. Terus dikali 150.000. Dikali 150.000. Ya, kayak gini juga benar. Bisa. Kan sama-sama persen, jadi persennya dicoret, Kak. Ya. Anggap aja nggak ada. 100 sama 125 sama-sama dibagi 25. Nanti dapatnya yang 100 dapat 4, yang 125 dapat 5, Kak. Berarti 100 itu ntar dapat 4, kalau disederhanain ya. Ini dapat 5. Ini sama-sama dibagi 5 berarti. Ya, baru nanti yang 5-nya nanti dibagi 25, Kak. Oh iya, dibagi 25. Dibagi 5 ya. Dibagi 25. Jadi penyebut sama pembilangnya dibagi 25. Nah, dikali 150.000. Terus 5-nya dikali yang ke 150.000, dibagi ke 150.000, Kak. Jadinya dapatnya 120.000. 5-nya dibagi 150.000. Berarti 4 kali 30.000 ya nanti. Iya. Ya, bisa kayak gitu, benar. Lebih simpel. Lebih simpel lagi caranya Lela. Makasih Lela. Lela karena udah ngerjain banyak soal ya. Jadi udah nemuin cara termudah buat dirinya jawab soal. 100-nya dari mana? 100 ini harga barangnya. 100% itu harga barang. 125% itu harga barang plus 25%. Jadi 125. Gitu ya.
Ya lanjut ya. Berarti yang atas selalu 100%. Tergantung apa namanya? Tergantung ya penanya apa tipe pertanyaannya. Kalau soalnya sama persis kayak nomor 8, caranya kayak gitu emang. Tapi kalau misalkan nanti apa namanya harga jual, harga beli atau harga jual yang ditanyain bukan harga beli, ya itu beda lagi. Gitu. Intinya yang mesti kalian tahu, kalian itu jual barang, harga jual. Konsep dasarnya ya, kalian itu jual barang. Itu kan berarti harga jual yang kalian jual tersebut itu setelah hitungan dari berapa uang yang kalian keluarkan atau harga beli atau apa namanya atau cost ditambah keuntungan gitu atau laba. Nah, baru kalian jual gitu. Tinggal gimana dapat harga jual, di mana cara tahu untungnya, itu macam-macam lagi caranya. Ya, gitu. Dan itu pernah gue ajarin di live class sebelumnya. Tinggal kalian gimana paham apa enggak gitu sebelum-sebelumnya. Ya lanjut nomor 9. Desa Sukamiksi mengadakan pemilihan calon ketua Karang Taruna. Calon A dapat suara. Calon A dapat suara 2 kali lebih banyak dari B, berarti 2B. Calon B dapat suara 2/3 dari calon C. Jika calon C mendapat suara sebanyak 1.860, berapa suara yang didapat calon A? Gimana nih caranya? Gini kan? Berarti pertama, karena kita yang ditanya ini soal calon A, maka kita harus tahu dulu calon B itu berapa nilainya. Berarti B itu, kita masukinlah formulanya 2/3 dari C. Berarti 2/3 dikali 1.860. Nah, ini kita bagi lah. Kita bagi 186 dibagi 3, berapa tuh? 186 dibagi 3. 1.860 bagi 3. Gue harus baca komen kalau kayak gini. 620. Berarti nanti 2 dikali 620. Berarti 1.240 suara. Ini si calon B. Nah, berarti si calon A berapa? Si calon A, dia dapatkan 2 kalinya B kan? Berarti tinggal dikali 2 aja. 2 dikali 1.240. Maka dapatlah 2.480 suara. Matematika itu mudah tidak? Tidak. Kayak gitu ya, teman-teman. Udah di PU saja. Ya, emang kelihatannya mudah ya, tapi kuatkan mental kalian gitu ketika ujian nanti gitu. Jangan berharap apa namanya jenis apa soalnya sama gitu, misalkan angkanya segala macam, tapi kalian pahamin gimana cara jawabnya, gimana proses bikin persamaan matematikanya. Ibarat apa PU analitik kayak gini tuh apa namanya mikro universe-nya dari penalaran matematis. Bedanya apa? Bedanya penalaran matematis itu dia banyak pemahaman dasar dari matematika dasar, mulai dari trigonometri, mulai dari dimensi 3, mulai dari apalagi pola barisan, aritmatika dan geometri, apalagi apa namanya persamaan linier gitu. Mudah depresi. Nah, lanjut ke nomor terakhir. 3 mobil pemadam. 3 mobil pemadam secara bersamaan mampu memadamkan kebakaran dalam waktu 1 jam 20 menit. Berarti 1 jam 20 menit. Atau kalau dijadiin menit semuanya itu berarti berapa? 60 menit ditambah 20 menit. Berarti 1 jam 20 menit itu sama dengan 80 menit. Gitu ya. Jadi 3 pemadam itu madaminnya 80 menit. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sama apabila ada 5 mobil pemadam. Nah, ini yang di minggu lalu gue bilang, ini yang disebut dengan perbandingan yang berbalik nilai atau perbandingan yang tidak senilai, di mana ketika variabel yang satunya itu meningkat, maka variabel waktunya itu menurun. Iya gak teman-teman? Jadi ketika 3 mobil itu 80 menit. 80 menit. Ketika 5 mobil itu justru waktunya semakin lebih cepat. Atau variabel keduanya itu cenderung turun. Gitu. Maka kita bisa pakai formula perbandingan terbalik. Di mana apa? 5 mobil berapa nih? Gitu. Berarti berapa? Berarti 3/5. Ini kita mau bandingin. Nah, di sini kita yang berbeda gitu. Di mana yang ini berarti nanti apa namanya? Ini yang kita cari yaitu anggaplah X gitu. Ya, ini 80 menit. Gitu. Ya, berbandingnya di mana? Ini kan kalau yang senilai. Ketika ini 3 mobil, ini harusnya di sini 80. Ketika ini 5 mobil, ini harusnya berapa menit? Itu kalau senilai gitu. Nah, tapi karena ini perbandingan nilai, maka ya yang 80 menitnya itu di bawah, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Ini berbanding nilai di mana ya udah yang X-nya yang dicari. Berarti gimana nanti dapat X atau dapat waktunya? Berarti 3 dikali 80 dibagi 5. Berarti berapa? 240 dibagi 5. Iya gak sih? Bener gak sih gitu? Aman ya kayaknya ya. 24 bagi 5 berapa? 24 bagi 5. Ya, itu sekitar 48 menit. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika mobil pemadam kebakarannya makin banyak, waktu yang dikeluarkan buat madamin api itu jadi lebih sedikit. Itu namanya perbandingan terbalik. Iya gak? Ini kalau kita masukin angkanya nih. Jadi 48 menit. Jadi ketika variabel mobilnya makin banyak, waktu yang dikeluarkannya atau T-nya itu makin dikit. Itu teman-teman. Ya, buat apa namanya, buat yang masih bingung, kalian bisa terjun ke YouTube Alternativa. Nama materinya itu kalau nggak salah ya, gua tulis aja nih. Ketik aja aritmetika part 2 Alternativa. Itu ada video tentang perbandingan nilai. Gitu teman-teman. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kalau udah paham, mungkin itu aja pertemuan hari ini. Ini gue langsung kirim aja biar gue nggak lupa. Besok coba. Ya, gue belum bisa ngucapin selamat tinggal karena masih ada besok kelas PU. Sama lu emang. Sama gue lagi. Yang iya benar. Ya, terus Sabtu ada Kadela. Ya, karena udah mau jam 12, gue mau jemput bokap gue sebenarnya gitu. Ya, terima kasih buat semua yang udah datang, buat yang mau on cam sampai akhir, Nafis, Risma, Konita, Dinda. Makasih juga buat semua teman-teman yang tadi on cam juga. Halo Yohan. Ada Yohan yang tadi mau sedikit bersuara. Baru nggak. Apa Silalahi sindrom? Kok belum kekirim ya? Ya, itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kelas PU besok pagi. Please tunjukin Pak Ade sekali lagi tuh kata siapa? Si Umay. Tuh Pak Ade tuh. Udah kelihatan belum wajah Kematian. Kakanda? Itu udah gue kirim ya. Ya. Lo aja ngeblur mukanya. Ini tuh ngaco. Ya udah, gitu aja dari gua.
Gua N ya. Ya yang mau keluar boleh keluar. Goodbye. Gua N.